Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobelli. Selamat mendengarkan. Sesat fikir ke-28. Jika Anda mendengar bunyi berderap, jangan harapkan zebra. Pengabaian rata-rata dasar. Mark adalah seorang laki-laki dari Jerman bertubuh kurus, berkacamata, serta senang mendengarkan Mozart. Mana yang paling mungkin? Bahwa A. Mark seorang supir truk atau B. Dia seorang profesor sastra di Frankfurt. Sebagian besar akan menjawab B, dan itu salah. Di Jerman ada 10.000 kali lebih banyak sopir truk daripada profesor sastra di Frankfurt. Oleh karena itu, lebih besar kemungkinannya Mark adalah seorang sopir truk. Jadi, apa yang baru saja terjadi? Deskripsi rinci membuat kita mengabaikan realitas statistik. Penelitian menyebutkan kesalahan ini sebagai pengabaian rata-rata dasar atau base rate neglect. Pengabaian terhadap tingkat distribusi dasar. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum dalam berpikir. Kenyataannya, semua wartawan, ahli ekonomi, dan politikus secara rutin terjebak di dalamnya. Berikut ini contoh kedua. Seorang laki-laki muda ditusuk dan terluka parah. Mana yang paling mungkin? A. Penyerangnya adalah seorang imigran Rusia dan secara ilegal mengimpor pisau tempur. Atau B. Penyerangnya adalah orang Amerika kelas menengah. Sekarang Anda tahu latihannya. Pilihan B menjadi lebih mungkin karena ada 1 juta kali lebih banyak warga Amerika kelas menengah daripada orang Rusia pengimpor pisau. Dalam kedokteran, pengabaian rata-rata dasar memainkan peran penting. Contohnya, migrain dapat menunjukkan di antaranya keberadaan infeksi virus atau tumor otak. Infeksi virus lebih umum. Dengan kata lain, infeksi memiliki rata-rata dasar lebih tinggi, sehingga dokter menganalisis pasien untuk kemungkinan infeksi virus terlebih dulu daripada melakukan pengujian untuk tumor. Itu sangat wajar. Di sekolah kedokteran, residen menghabiskan banyak waktu menyingkirkan pengabaian rata-rata dasar. Semboyan yang didengung-dengungkan kepada semua calon dokter di Amerika Serikat adalah, ketika Anda mendengar bunyi berderap di belakangmu, jangan harap untuk melihat zebra. Yang artinya, selidikilah penyakit yang paling mungkin sebelum Anda mendiagnosis penyakit yang eksotis. Bahkan jika Anda adalah seorang spesialis di bidang itu. Hanya dokterlah profesional yang menikmati pelatihan rata-rata dasar ini. Sayangnya, hanya sedikit orang di dalam bisnis yang mendapat pelatihan mengenai rata-rata dasar. Seringkali saya melihat rencana bisnis pengusaha yang muluk-muluk dan saya jadi terlalu bersemangat mengenai produk, gagasan, dan kepribadian mereka. Saya sering mendapati diri saya berpikir, ini mungkin bisa menjadi Google yang selanjutnya. Tapi sekilas pandang ke arah rata-rata dasar, mengembalikan saya ke darat. Kemungkinan satu perusahaan akan dapat bertahan dalam 5 tahun pertama adalah 20%. Kemudian, berapa kemungkinan mereka akan tumbuh menjadi perusahaan global? Hampir nol. Warren Buffett pernah menjelaskan alasan dia tidak berinvestasi di perusahaan bioteknologi. Berapa banyak perusahaan macam ini yang mendapatkan keuntungan berapa ratus juta dolar? Itu tidak begitu saja terjadi. Skenario yang lebih mungkin adalah perusahaan-perusahaan itu hanya akan melayang-layang di tengah-tengah. Begitulah pemikiran rata-rata dasar yang jernih. Untuk sebagian besar orang, bias kelestarian bab 1 adalah satu dari beberapa penyebab pengabaian rata-rata dasar. Mereka cenderung hanya melihat orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang berhasil karena kasus-kasus yang tidak berhasil tidak dilaporkan atau kurang dilaporkan. Hal ini membuat mereka mengabaikan sebagian besar kasus yang tidak terlihat. Bayangkan Anda sedang mencicipi anggur di rumah makan dan harus menebak negara asalnya. Laba botol itu tertutup. Jika seperti saya, Anda bukanlah seorang ahli anggur. Satu-satunya penolong yang Anda miliki adalah rata-rata dasar. Anda tahu berdasarkan pengalaman bahwa sekitar 3/4 dari anggur di dalam menu berasal dari Prancis. Jadi sangat masuk akal jika Anda menebak Prancis, bukan? Bahkan jika Anda menduganya dari Kyle atau California. Kadang-kadang saya dapat kehormatan meragukan untuk berbicara di depan
mahasiswa sekolah bisnis elit. Ketika saya tanyakan prospek karir mereka, sebagian besar menjawab bahwa dalam jangka menengah mereka membayangkan diri mereka ada di dewan direksi perusahaan-perusahaan global. Beberapa tahun lalu, baik mahasiswa-mahasiswa saya maupun saya sendiri akan memberikan jawaban yang sama. Menurut pendapat saya, peran saya adalah memberikan pelajaran mengenai pelanggaran rata-rata dasar. Dengan gelar dari sekolah ini, kesempatan Anda mendapatkan tempat dalam dewan dari 500 perusahaan majalah Fortune adalah di bawah 0,1%. Tidak peduli betapa cerdas dan ambisiusnya Anda. Skenario yang paling mungkin adalah Anda akan berakhir sebagai manajer tingkat menengah. Akibatnya saya mendapatkan pandangan-pandangan terkejut dan mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya telah memberikan kontribusi kecil untuk mengurangi krisis parubaya pada mereka pada masa yang akan datang. Sesat fikir ke-29. Keseimbangan alam adalah omong kosong. Sesat fikir penjudi. Pada musim panas 1913, sesuatu yang luar biasa terjadi di Monte Carlo. Kerumunan berkumpul di sekitar meja roulette dan tidak dapat percaya apa yang mereka lihat. Bola mendarat 20 kali berturut-turut di bagian hitam. Banyak pemain yang mengambil keuntungan dari kesempatan itu dan segera meletakkan uang mereka di atas bagian merah. Tapi bola terus mendarat di bagian hitam. Semakin banyak orang berkumpul di meja dan bertaruh di merah, pasti akan berubah, tapi masih juga bagian hitam lagi. Dan lagi. Baru setelah putaran ke-27, bola akhirnya mendarat di atas merah. Ketika itu terjadi, para pemain telah mempertaruhkan uang berjumlah jutaan di atas meja. Dalam beberapa putaran roda, mereka sudah bangkrut. IQ rata-rata manusia di kota besar adalah 100. Untuk meneliti hal ini, Anda mengambil 50 pelajar sebagai sampel acak. Anak pertama yang diuji memiliki IQ 150. Berapa rata-rata IQ 50 murid Anda? Sebagian besar orang menebak 100, tapi mereka berpikir bahwa murid yang paling pintar akan menyeimbangkan. Mungkin ada murid yang malang dengan IQ 50 atau 2 murid di bawah rata-rata dengan IQ 75. Tapi dengan sampel sekecil itu rasanya tidak mungkin. Kita harus mengharapkan bahwa 49 murid yang lain akan mewakili rata-rata populasi, sehingga mereka masing-masing memiliki rata-rata IQ 100. 49 dikali 100 ditambah 1 IQ 150 memberikan kita rata-rata 101 dari sampel. Contoh Monte Carlo dan percobaan IQ menunjukkan bahwa orang percaya pada keseimbangan alam ini adalah sesat pikir penjudi atau gambler's fallacy. Pada kejadian-kejadian yang saling terpisah, tidak ada kekuatan yang menyeimbangkan. Bola tidak dapat mengingat berapa kali dia mendarat di bagian atas hitam. Meskipun demikian, salah seorang teman saya mencatat nomor-nomor pemenang lotre mingguan dalam spreadsheet di komputer lalu memasang nomor yang paling jarang muncul. Semua usaha itu sia-sia. Dia salah seorang korban sesat pikir penjudi. Lelucon berikut menggambarkan fenomena ini. Seorang ahli matematika takut terbang karena ada kemungkinan kecil serangan teroris. Jadi pada setiap kemungkinan penerbangan, dia membawa bom di dalam tasnya. Kemungkinan akan adanya bom di dalam pesawat sangat rendah, jelasnya, dan kemungkinan ada 2 bom di dalam pesawat yang sama pada dasarnya 0. Sekeping koin dilemparkan 3 kali dan setiap kalinya menempahkan angka. Misalnya seorang memaksa Anda untuk menghabiskan ribuan dolar uang Anda untuk bertaruh pada lemparan selanjutnya. Anda akan bertaruh di angka atau gambar. Jika Anda berpikir seperti orang kebanyakan, Anda akan memilih gambar. Walau angka juga sama mungkinnya. Sesat pikir penjudi membawa kita untuk percaya bahwa sesuatu harus berubah. Sekeping koin dilemparkan 50 kali dan setiap kali menampakkan angka. Sekali lagi, jika seseorang memaksa Anda bertaruh, Anda akan memilih angka atau gambar. Sekarang Anda telah melihat 1 atau 2 contoh. Jadi Anda tahu permainannya. Anda tahu bahwa peluang keduanya sama. Tetapi kita harus menghadapi jebakan lain. Deformation Professionale, bab 92. Klasik dari ahli matematika. Akal sehat akan memberitahu Anda bahwa angka adalah pilihan yang lebih bijaksana karena koinnya mungkin diakali. Dalam bab 19, kita melihat regresi menuju rata-rata.
Contoh, jika Anda mengalami suhu paling dingin di tempat tinggal Anda, sewajarnya suhu akan kembali ke angka normal dalam beberapa hari ke depan. Jika cuaca berfungsi seperti kasino, akan ada 50% kemungkinan bahwa suhu akan naik dan 50% kemungkinan suhu akan turun. Tapi cuaca tidak seperti kasino. Mekanisme umpan balik yang rumit di dalam atmosfer memastikan bahwa kejadian-kejadian ekstrim akan menyeimbangkan diri. Tapi dalam kasus-kasus lain yang ekstrim semakin intensif. Sebagai contoh, orang kaya semakin kaya. Saham yang melonjak menciptakan permintaannya sendiri sampai tingkat tertentu hanya karena sangat menonjol, semacam efek kompensasi kebalikan. Jadi, perhatikan lebih dekat kejadian-kejadian terpisah dan saling berhubungan di sekitar Anda. Kejadian-kejadian yang benar-benar terpisah hanya terjadi di kasino, lotre, dan di dalam teori. Di kehidupan nyata, di pasar uang dan bisnis, di cuaca dan kesehatan Anda. Kejadian-kejadian seringkali saling berhubungan. Apa yang telah terjadi berpengaruh pada apa yang akan terjadi. Meski gagasannya menenteramkan, di luar sana tidak ada kekuatan yang menyeimbangkan kejadian-kejadian yang saling terpisah. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, tidak terjadi. Sesat fikir ke-30. Alasan roda keberuntungan membuat kepala kita berputar. Jangkar. Kapan Abraham Lincoln lahir? Jika Anda tidak mengetahui jawabannya di luar kepala dan baterai smartphone Anda baru saja mati, bagaimana Anda menjawab pertanyaan ini? Mungkin Anda tahu bahwa dia adalah presiden semasa Perang Saudara pada tahun 1860-an dan presiden Amerika pertama yang dibunuh. Melihat tugu peringatan Lincoln di Washington, Anda bukannya melihat seorang laki-laki muda yang energik, tapi seorang yang mirip veteran berusia 60 tahun yang kelelahan. Tugu itu pasti menggambarkan dirinya pada masa kekuasaan politik tertinggi, misalnya pada usia 60. Mari kita asumsikan bahwa dia terbunuh pada pertengahan 1860-an. Sehingga kita memperkirakan tahun lahirnya 1805. Jawaban yang benar adalah 1809. Jadi, bagaimana kita memecahkannya? Kita menemukan satu jangkar untuk membantu kita. Tahun 1865. Dan mulai dari sana untuk membuat tebakan cerdas. Kalau kita harus menebak sesuatu, panjang Sungai Mississippi, kepadatan populasi di Rusia, jumlah pembangkit tenaga listrik di Prancis, kita gunakan jangkar. Kita mulai dengan sesuatu yang kita yakini dan dari situ berspekulasi ke dalam wilayah yang asing. Bagaimana lagi cara kita melakukannya? Pilih saja satu angka dari dalam kepala kita. Itu tidak rasional. Sayangnya, kita juga menggunakan jangkar saat kita tidak membutuhkannya. Contohnya, suatu hari dalam kuliah, seorang profesor meletakkan sebotol anggur di atas meja. Dia bertanya kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk menuliskan 2 angka terakhir nomor jaminan sosial mereka dan lalu memutuskan apakah mereka rela membayar sejumlah itu untuk anggur tersebut. Dalam pelelangan setelahnya, para mahasiswa yang memiliki nomor lebih tinggi menawar hampir 2 kali mahasiswa-mahasiswa dengan nomor yang lebih rendah. Angka jaminan sosial berfungsi sebagai jangkar, walau dengan cara yang tersembunyi dan menyesatkan. Amos Tversky, seorang ahli psikologi, melakukan percobaan menggunakan roda keberuntungan. Peserta diminta untuk memutarnya dan setelahnya ditanyakan jumlah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tebakan mereka mengkonfirmasi efek jangkar. Perkiraan paling tinggi berasal dari mereka yang telah mendapat angka tertinggi dari putaran roda. 2 peneliti, Russo dan Shoemaker, menanyakan kepada para mahasiswa tahun ketika Attila si orang Hun mengalami kekalahan di Eropa. Persis seperti contoh dengan nomor jaminan sosial, peserta terjangkar. Kali ini dengan beberapa angka dari nomor telepon mereka. Hasilnya, mereka yang memiliki angka tertinggi memilih tahun yang lebih belakangan dan sebaliknya. Percobaan lain, mahasiswa-mahasiswa dan agen real estate profesional diajak ke suatu rumah dan ditanyakan perkiraan harganya. Sebelumnya mereka diberikan informasi tentang daftar harga penjualan secara acak.
Seperti yang sudah diharapkan, jangkar itu mempengaruhi harga para mahasiswa. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi penilaian mereka terhadap properti tersebut. Dan para profesional, apakah mereka menilai rumah itu secara objektif? Tidak, mereka juga dipengaruhi oleh jumlah jangkar yang acak. Semakin tidak pastinya nilai sesuatu seperti harga rumah, saham perusahaan, atau seni, semakin rentanlah kita, bahkan para ahli terhadap jangkar. Kita semua berpegang pada jangkar yang berlimpah-limpah jumlahnya, harga eceran yang direkomendasikan, yang dicetak pada banyak produk tidak lain adalah satu jangkar. Penjualan profesional tahu bahwa mereka harus memasang harga sejak awal, jauh sebelum mereka memiliki penawaran. Selain itu sudah dibuktikan bahwa jika guru-guru mengetahui nilai-nilai terdahulu para muridnya, cara mereka menilai pekerjaan-pekerjaan terbaru para muridnya akan terpengaruh. Nilai yang paling akhir berperan sebagai titik awal. Pada tahun-tahun awal saya memiliki pengalaman singkat bekerja di perusahaan konsultan. Bos saya adalah seorang yang ahli dalam menggunakan jangkar. Pada pembicaraan pertamanya dengan klien manapun, dia memastikan untuk memasang harga pembukaan yang sebenarnya sangat jauh melebihi biaya internal kami. Saya katakan kepada Anda sekarang supaya Anda tidak akan terkejut ketika menerima penawaran dari kami. Tuan, kami baru saja menyelesaikan proyek yang mirip untuk salah seorang pesaing Anda dengan harga berkisar 5 juta dolar. Jangkar telah dijatuhkan, negosiasi harga dimulai persis di angka 5 juta. Sesat fikir ke-31. Cara mengambil kekayaan orang. Induksi. Seorang peternak memberi makan seekor angsa. Awalnya hewan yang pemalu itu ragu-ragu, bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa dia memberi aku makan? Hal itu terus terjadi selama beberapa minggu, sampai akhirnya keraguan sang angsa melemah. Setelah beberapa bulan, sang angsa yakin, petani ini berbuat baik kepada saya dengan tulus. Tiap kali diberi makan, sang angsa makin yakin. Karena benar-benar yakin akan kebajikan hati peternak, sang angsa terpana ketika si peternak menariknya keluar kandang pada hari Natal dan menyembelihnya. Angsa Natal itu menjadi korban pemikiran induktif, kecenderungan untuk menarik kepastian universal dari pengamatan individual. David Hume, seorang filosof, menggunakan kiasan itu pada abad ke-18 untuk memperingatkan terhadap jebakannya. Tapi bukan hanya angsa yang rentan terhadap jebakan itu. Seorang investor membeli saham X. Harga saham meroket dan awalnya dia menjadi waspada. Mungkin gelembung, duganya. Ketika harga saham terus meningkat, bahkan setelah berbulan-bulan, ketakutannya berubah menjadi kebahagiaan. Saham ini mungkin tidak akan pernah jatuh harganya, terutama karena kejadiannya begitu setiap hari. Setelah setengah tahun dia telah menginvestasikan seluruh tabungannya, membutakan matanya terhadap risiko besar yang ada. Tak lama kemudian laki-laki itu akan merugi karena investasinya yang bodoh. Dia telah sangat jatuh ke dalam induksi. Tapi pemikiran induktif tidak harus selalu mengarah ke kehancuran. Anda bahkan dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan besar dengan mengirimkan beberapa surel. Begini caranya, gabungkanlah dua ramalan pasar modal. Satu yang memprediksi bahwa bulan depan harga-harga akan naik, dan satu lagi peringatan tentang penurunan. Kirimkan surel pertama ke 50.000 orang dan surel kedua ke 50.000 orang berbeda. Misalnya, setelah 1 bulan, indeks jatuh. Sekarang Anda dapat mengirimkan surel yang lain, tapi kali ini hanya kepada 50.000 orang yang menerima ramalan yang benar. 50.000 orang ini Anda bagi menjadi 2 kelompok. Setengah pertama diberitahu bahwa bulan depan harga akan naik, dan setengah kedua bahwa harga akan turun. Terus lakukan hal ini setelah 10 bulan, akan tersisa sekitar 100 orang. Semua yang telah menerima nasihat tanpa kesalahan dari sudut pandang mereka, Anda adalah seorang jenius. Anda telah membuktikan bahwa Anda benar-benar memiliki kekuatan meramal. Beberapa dari mereka akan mempercayakan uang mereka kepada Anda. Ambillah dan mulai hidup yang baru di Brazil. Taleb menggambarkan trik ini dalam bukunya Folly by Randomness. Namun, hanya menggunakan 10.000 nama. Bukan hanya orang asing naif yang akan tertipu dengan cara itu. Kita juga terus-menerus menipu diri kita sendiri. Contohnya, orang-orang yang jarang sakit menganggap diri mereka tidak bisa mati.
CEO yang mengumumkan peningkatan keuntungan dalam beberapa kuartal berturut-turut menganggap dirinya tak bisa keliru. Begitu juga pegawai dan pemegang saham. Saya pernah memiliki seorang teman yang hobinya terjun dengan parasut. Dia terjun dari tebing, antena, dan gedung, membuka parasut hanya pada menit-menit terakhir. Suatu hari saya mengangkat pembicaraan mengenai betapa beresikonya olahraga pilihannya itu. Dia menjawab dengan cukup tenang, "Aku telah ribuan kali terjun dan tidak terjadi apa-apa." 2 bulan kemudian dia meninggal ketika terjun dari tebing yang sangat berbahaya di Afrika Selatan. Satu kejadian cukup untuk menghapus teori yang telah dibenarkan 1000 kali lebih. Pemikiran induktif dapat mengakibatkan hasil yang menghancurkan. Tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Kita percaya bahwa ketika kita masuk ke dalam pesawat terbang, hukum-hukum aerodinamika masih berlaku. Kita membayangkan bahwa kita tidak akan tiba-tiba dipukuli di jalanan. Kita berharap bahwa besok jantung kita masih akan berdetak. Ini adalah keyakinan yang tanpanya kita tidak akan dapat hidup. Tapi kita harus ingat bahwa kepastian selalu hanya sementara. Seperti yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Induksi merayu kita dan mengarahkan kita ke kesimpulan-kesimpulan seperti manusia selalu dapat bertahan hidup, jadi kita juga akan selalu mampu mengatasi tantangan masa depan. Kedengarannya bagus dalam teori, tapi yang gagal kita sadari adalah pernyataan seperti itu hanya akan datang dari satu spesies yang masih bertahan sampai saat ini. Mengasumsikan keberadaan kita sampai saat ini adalah indikasi ketahanan hidup kita pada masa depan adalah kesalahan serius dalam berpikir, mungkin yang paling serius di antara semuanya. Sesat pikir ke-32. Mengapa sesuatu yang buruk lebih mencolok daripada yang baik? Menghindari kerugian. Dalam skala 1-10, bagaimana perasaan Anda hari ini? Sekarang pertimbangkan apa yang dapat mengangkat Anda sampai ke angka 10 yang sempurna. Liburan di Karibia yang selalu Anda impikan, satu langkah menaiki tangga karir mungkin. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat membuat Anda jatuh ke angka 1? Kelumpuhan, Alzheimer, kanker, depresi, perang, kelaparan, penyiksaan, kehancuran ekonomi, kerusakan reputasi Anda, kehilangan sahabat baik Anda, anak Anda diculik, kebutaan, atau kematian. Daftar panjang kemungkinan itu membuat kita menyadari betapa banyaknya rintangan menuju kebahagiaan. Singkatnya, ada lebih banyak hal buruk daripada hal baik, dan itu jauh lebih logis. Pada masa lalu kita, dampaknya bahkan lebih besar lagi. Satu kesalahan bodoh dan Anda bisa meninggal. Semua hal dapat menyebabkan hidup Anda berakhir dengan cepat. Kecerobohan saat berburu, cedera otot, dibuang dari kelompok, dan lain-lain. Orang yang sembrono atau terlalu bersemangat bakal mati sebelum mereka dapat mewariskan gen ke generasi selanjutnya. Mereka yang tersisa, yakni yang berhati-hati, bertahan hidup. Kita adalah keturunan mereka itu. Jadi, tidak mengherankan kalau kita lebih takut kerugian dibandingkan menyukai keuntungan. Kehilangan $100 mengakibatkan kehilangan perasaan bahagia yang lebih besar daripada perasaan senang yang Anda rasakan jika saya memberi Anda $100. Bahkan telah dibuktikan bahwa secara emosional, satu kerugian berbobot sekitar 2 kali keuntungan dengan nilai yang sama besar. Ilmuwan sosial menyebut hal ini menghindari kerugian atau loss aversion. Karena alasan itu, jika Anda ingin meyakinkan seseorang tentang sesuatu, jangan fokus pada keuntungannya. Sebaliknya, fokus pada bagaimana hal itu akan membantu mereka terhindar dari kerugian. Berikut ini adalah contoh dari kampanye yang mempromosikan periksa dada sendiri. Sadari, dua selebaran yang berbeda diberikan kepada para perempuan. Selebaran A menekankan, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan sadari memiliki peningkatan kesempatan untuk menemukan tumor sejak dini saat penyakit masalah dalam tahap yang dapat diobati. Selebaran B mengatakan,
Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang tidak melakukan sadari mengalami penurunan kesempatan menemukan tumor pada tahap awal, saat penyakit masih dalam tahap yang dapat diobati. Penelitian ini menunjukkan bahwa selebaran B ditulis dalam bingkai kerugian, membangkitkan jauh lebih banyak kesadaran dan perilaku sadari daripada selebaran A ditulis dalam bingkai pencapaian. Ketakutan akan kehilangan sesuatu lebih memotivasi orang daripada kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama. Seandainya bisnis Anda adalah insulasi rumah, cara yang paling efektif mendorong klien untuk membeli produk Anda adalah dengan memberitahu mereka jumlah uang yang akan hilang tanpa adanya insulasi, sebagai kebalikan jumlah uang yang akan mereka hemat dengan insulasi, walau jumlahnya sama saja. Keengganan jenis ini juga ditemukan di pasar modal, tempat para investor cenderung mengabaikan begitu saja kerugian di atas kertas. Lagi pula, kerugian yang tidak disadari tidak semenyakitkan kerugian yang disadari. Jadi mereka tetap memegang saham yang merugi. Bahkan jika kemungkinan harganya naik kembali sangat kecil dan probabilitas penurunan lebih jauh lebih besar. Saya pernah bertemu seorang laki-laki, seorang multimiliarder, yang sangat kesal karena kehilangan selembar uang $100. Sungguh emosi yang sia-sia. Saya merujuk pada nilai portofolionya, yang naik turun setidaknya $100 per detik. Ahli manajemen mendorong karyawan di perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi lebih berani dan lebih berwirausaha. Kenyataannya, karyawan cenderung menghindari risiko. Dari sudut pandang mereka, penghindaran itu sangat masuk akal. Mengapa membahayakan sesuatu yang memberi mereka sebagus-bagusnya bonus yang menyenangkan, dan seburuk-buruknya surat pemecatan? Sisi buruknya jauh lebih berat daripada sisi baik. Hampir di semua perusahaan dan situasi, menjaga agar karir Anda tetap aman akan mengalahkan kemungkinan hadiah apapun. Jadi, jika Anda merasa kebingungan mengapa karyawan Anda kurang mengambil resiko, Anda tahu alasannya. Tapi jika karyawan Anda benar-benar mengambil resiko besar, biasanya itu karena mereka dapat bersembunyi di balik keputusan kelompok. Pelajari lebih lanjut di bab 33 mengenai kemalasan sosial. Kita tidak dapat melawannya. Kejahatan memang lebih kuat dan lebih berlimpah daripada kebaikan. Kita lebih sensitif kepada hal-hal negatif daripada hal-hal positif. Di jalan, wajah-wajah mengerikan lebih menonjol daripada wajah-wajah yang tersenyum. Kita lebih lama mengingat perlakuan jahat daripada perlakuan baik, kecuali tentu saja ketika dilakukan dari diri kita sendiri. Sesat fikir ke-33. Bekerja kelompok membuat malas. Kemalasan sosial. Maximilien Ringelmann, seorang insinyur Prancis, mempelajari kinerja kuda pada tahun 1913. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan 2 ekor kuda menarik satu kereta tidak sama dengan 2 kali kekuatan dari 1 ekor kuda yang menarik sendirian. Terkejut dengan hasil ini, dia melanjutkan penelitiannya pada manusia. Ringelmann meminta beberapa orang menarik tambang dan mengukur kekuatan yang digunakan oleh setiap orang. Rata-rata jika 2 orang menarik bersama, setiap orang memberikan 93% dari kekuatan individualnya. Ketika 3 orang menarik bersamaan, kekuatannya masing-masing 85%, dan dengan 8 orang masing-masing hanya 49%. Sains menyebutkan efek kemalasan sosial atau social loving. Efek ini terjadi ketika usaha individu tak kelihatan langsung dan bercampur dalam usaha kelompok. Efek ini terjadi di antara atlet dayung, tapi tidak pada pertandingan lari estafet karena kontribusi individu sangat jelas terlihat. Kemalasan sosial adalah tingkah laku yang masuk akal. Mengapa harus memberi semua energi Anda ketika hanya setengahnya saja sudah cukup? Terutama ketika jalan pintas ini terjadi tanpa disadari. Cukup sederhana, kemalasan sosial adalah bentuk kecurangan dan kita semua melakukannya bahkan jika terjadinya tak kita sadari, sama seperti pada kuda. Ketika manusia bekerja bersama, kinerja individual menurun.
Itu tidak mengejutkan, tapi yang penting untuk dicatat adalah kontribusi kita tidak sampai berhenti sama sekali. Jadi, apa yang membuat kita tidak ongkang-ongkang kaki dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan yang berat? Konsekuensinya yang tak bekerja adalah akan terlihat dan akan mendapat hukuman berat, seperti pengusiran dari kelompok atau penghinaan. Evolusi telah membuat kita mengembangkan banyak perhitungan, termasuk menghitung kita bisa semalas apa selagi masih dapat lolos dan bagaimana mengenalinya saat terjadi pada orang lain. Kemalasan sosial tidak hanya muncul dalam kinerja fisik. Secara mental kita juga mengendur, misalnya di dalam rapat, semakin banyak yang hadir, semakin lemah partisipasi individual kita. Tapi ketika jumlah orang terlibat mencapai angka tertentu, kinerja kita tak berubah lagi. Tak lagi penting apakah yang ikut rapat jadi 20 atau 100 orang. Kelambanan maksimum telah dicapai. Satu pertanyaan tetap ada, siapa yang bikin gagasan yang sering diusung, yang menyatakan bahwa kerja tim menghasilkan lebih banyak daripada kerja sendirian? Mungkin orang Jepang. 30 tahun lalu mereka membajiri pasar internasional dengan produk-produk mereka. Ahli ekonomi bisnis mengamati lebih teliti keajaiban industri dan melihat bahwa pabrik-pabrik Jepang ditata ke dalam kelompok-kelompok. Model ini ditiru dengan keberhasilan yang beragam. Cara yang berhasil dengan baik di Jepang tidak dapat ditiru di Amerika dan Eropa. Mungkin karena kemalasan sosial jarang terjadi di sana. Di Barat, kelompok berfungsi lebih baik jika dan hanya jika ukuran kecil dan terdiri atas orang-orang yang beragam dengan spesialisasi berbeda. Kondisi ini masuk akal karena di dalam kelompok seperti itu, kinerja masing-masing individu spesialis dapat ditelusuri. Kemalasan sosial membawa implikasi menarik. Di dalam kelompok kita cenderung untuk menahan diri, bukan hanya dalam hal partisipasi, melainkan juga dalam hal akuntabilitas. Tidak ada seseorang pun yang ingin menerima makian dari seluruh kelompok karena kesalahan atau keputusan yang buruk. Contoh yang sangat jelas adalah pengendalian tokoh-tokoh Nazi di Nuremberg, atau yang tidak terlalu kontroversial, semua dewan atau tim manajemen. Kita bersembunyi di balik keputusan kelompok. Istilah teknisnya adalah penyebaran tanggung jawab. Untuk alasan yang sama, kelompok cenderung mengambil resiko lebih besar dibandingkan yang akan diambil anggota timnya kalau sendirian. Anggota kelompok individual beralasan bahwa bukan hanya mereka yang akan disalahkan jika ada yang salah. Efek ini disebut pergeseran beresiko dan terutama sangat berbahaya di antara ahli strategi perusahaan dan dana pensiun. Ketika miliaran dipertaruhkan atau pada Departemen Pertahanan, ketika kelompok memutuskan penggunaan senjata nuklir. Kesimpulannya, seseorang bersikap berbeda ketika berada di dalam kelompok dibandingkan ketika sendirian. Jika tidak, maka tidak akan ada kelompok. Kelemahan kelompok dapat diimbangi dengan membuat kinerja individual sejelas mungkin. Jayalah meritokrasi, jayalah kinerja masyarakat. Sesat fikir ke-34. Tersandung selembar kertas. Pertumbuhan eksponensial. Selembar kertas dilipat 2, lalu dilipat lagi dan lagi dan lagi. Berapa tebalnya setelah 50 lipatan? Tuliskan tebakan Anda sebelum melanjutkan membaca. Tugas kedua, pilih di antara dua pilihan ini. A. Selama 30 hari yang akan datang, saya akan memberikan $1.000 per hari kepada Anda. Atau yang B. Selama 30 hari ke depan, saya akan memberikan kepada Anda 1 sen pada hari pertama, 2 sen pada hari kedua, 4 sen pada hari ketiga, 8 sen pada hari keempat, dan seterusnya. Jangan terlalu lama memikirkannya, A atau B. Apakah Anda sudah siap? Ya, jika kita asumsikan bahwa selembar kertas kosong adalah kira-kira setebal 0,004 inci, maka ketebalannya setelah 50 lipatan adalah 70 juta mil lebih sedikit. Ini setara dengan jarak antara bumi dan matahari. Dan Anda dapat dengan mudah memeriksanya menggunakan kalkulator. Dengan pertanyaan kedua, lebih bermanfaat memilih pilihan B, walau Anda terdengar lebih menggoda. Walaupun pilihan A terdengar lebih menggoda. Memilih A memberikan Anda $30.000 dalam 30 hari. Memilih B memberikan Anda $10 juta lebih. Kita memahami pertumbuhan linear secara intuitif.
tapi kita tidak memiliki pemahaman atas pertumbuhan eksponensial atau persentase. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita tidak membutuhkannya. Pengalaman-pengalaman nenek moyang kita sebagian besar adalah versi linear. Siapapun yang menghabiskan waktu 2 kali lebih lama mengumpulkan buah, mendapatkan hasil 2 kali lipat. Siapa yang berburu 2 gajah dan bukan hanya satu, dapat makan 2 kali lebih banyak. Pada zaman batu, manusia jarang berhadapan dengan pertumbuhan eksponensial. Hari ini semua berbeda. Setiap tahun, angka kecelakaan lalu lintas meningkat 7%. Peringatan seorang politikus. Mari kita jujur, secara intuitif, kita tidak memahami apa artinya. Jadi, mari kita menggunakan trik dan menghitung waktu pelipat gandaan. Mulai dengan angka keramat 70 dan bagilah dengan angka pertumbuhan dalam persen. Dalam contoh ini, 70 dibagi 7 sama dengan 10 tahun. Jadi, apa yang dikatakan politikus adalah setiap 10 tahun jumlah kecelakaan lalu lintas berlipat ganda. Cukup mengkhawatirkan. Anda boleh bertanya, mengapa nomor 70? Hal ini berhubungan dengan konsep matematis yang disebut logaritma. Anda dapat melihatnya dalam bagian catatan. Contoh lain, inflasi berada pada 5%. Siapapun yang mendengar hal ini berpikir rasanya tidak terlalu buruk. Ngomong-ngomong, apa 5% itu? Mari kita menghitung secara tepat waktu yang dihitung. 70 dibagi 5 sama dengan 14 tahun. Dalam 14 tahun, 1 dolar akan berharga hanya setengah nilainya. Hari ini, gawat bagi semua orang yang memiliki tabungan. Seandainya Anda adalah seorang wartawan dan mengetahui bahwa jumlah anjing yang terdaftar di kota Anda meningkat 10% per tahun, berita utama apa yang Anda masukkan dalam artikel Anda? Pasti bukannya pendaftaran anjing meningkat 10%. Tidak akan ada yang peduli, melainkan umumkan banjir anjing 2 kali lebih banyak daripada tikus dalam waktu 7 tahun. Yang tumbuh secara eksponensial tidak bisa tumbuh selamanya. Kebanyakan politikus, ahli ekonomi, dan wartawan melupakan hal itu. Pertumbuhan eksponensial akhirnya akan mencapai batas, dijamin. Misalnya bakteri usus, Escherichia coli, membelah diri setiap 20 menit hanya dalam beberapa hari. Bakteri tersebut dapat menutupi seluruh planet, tapi karena mengonsumsi lebih banyak oksigen dan gula daripada yang tersedia, pertumbuhannya akan berhenti. Bangsa Persia kuno sangat menyadari bahwa manusia bergumul dengan persentase pertumbuhan. Berikut ini dongeng setempat. Pernah ada seorang pegawai istana yang memberi hadiah papan catur kepada raja. Terharu karena pemberian itu, sang raja berkata kepadanya, "Katakan bagaimana aku dapat berterima kasih kepadamu." "Yang mulia, saya tidak menginginkan apapun kecuali agar Anda menutupi papan catur ini dengan beras. Letakkan 1 butir beras di kotak pertama dan di setiap kotak berikutnya 2 kali jumlah butir sebelumnya." Sang raja merasa takjub. "Suatu kehormatan bagimu, pegawaiku, karena mengajukan permintaan yang sangat sederhana. Tapi berapa banyak beras yang dibutuhkan?" Tebakan raja sekitar 1 karung baru ketika pelayannya memulai bertugas meletakkan sebutir beras di kotak pertama, 2 butir beras di kotak kedua, 4 butir beras di kotak ketiga, dan seterusnya. Raja menyadari bahwa dia memerlukan lebih banyak beras dari yang tumbuh di dunia. Dalam hal laju pertumbuhan, jangan percayai intuisi Anda karena Anda tidak memilikinya sama sekali. Terimalah itu. Yang dapat benar-benar membantu Anda adalah kalkulator atau dengan laju pertumbuhan yang rendah, gunakan angka ajaib 70. Sesat pikir ke-35. Kendalikan antusiasme Anda. Kutukan pemenang. Texas pada tahun 1950-an, sebidang tanah sedang dilelang. 10 perusahaan minyak sedang bersaing mendapatkannya. Setiap perusahaan membuat perkiraan berapa nilai lokasi itu. Taksiran yang paling rendah adalah 10 juta dolar dan yang paling tinggi 100 juta dolar. Semakin tinggi harganya naik selama pelelangan, semakin banyak perusahaan yang mundur. Akhirnya, satu perusahaan memasukkan penawaran yang paling tinggi dan menang. Botol champagne dibuka. Kutukan pemenang, winner's curse, menyatakan bahwa pemenang lelang seringkali berakhir sebagai yang kalah.
Pengamat industri telah mencatat bahwa perusahaan yang sering menjadi penawar tertinggi dalam pelelangan ladang minyak secara sistematis membayar terlalu banyak dan beberapa tahun kemudian merugi. Itu dapat dimengerti jika perkiraan harga bervariasi di antara 10 juta dan 100 juta dolar, harga yang sebenarnya kemungkinan besar berada di tengah-tengah. Penawaran tertinggi dalam pelelangan seringkali terlalu tinggi, kecuali kalau para penawar memiliki informasi penting yang tidak diketahui oleh penawar lain. Bukan itu masalahnya di Texas. Perusahaan pemenang sebenarnya merayakan kemenangan yang sangat mahal harganya. Sekarang fenomena itu mempengaruhi kita semua. Dari eBay ke Groupon ke Google AdWords, harga-harga ditentukan melalui lelang. Perang penawaran untuk frekuensi telepon seluler membawa perusahaan telekomunikasi ke jurang kebangkrutan. Bandar udara menyewakan ruang-ruang komersil kepada penawar tertinggi. Jika Walmart berencana untuk memperkenalkan deterjen baru dan meminta penawaran dari 5 pemasok, itu tidak lain adalah pelelangan dengan resiko kutukan pemenang. Saat ini, lelang dalam kehidupan sehari-hari juga telah sampai kepada para tukang. Berkat internet, ketika dinding rumah saya perlu dicat baru, bukannya mencari tukang cat yang paling handal, saya malah mengiklankan pekerjaan itu online. 30 tukang cat dari berbagai tempat yang sampai lebih dari 300 mil jauhnya bersaing untuk pekerjaan itu. Penawaran yang terbaik terlalu rendah sehingga karena rasa kasihan saya tidak dapat menerimanya untuk menyelamatkan tukang cat yang malang itu dari kutukan pemenang. Penawaran saham umum perdana Initial Public Offering atau IPO adalah juga contoh lelang. Dan ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain, merger dan akuisisi yang tidak populer itu, kutukan pemenang lebih sering muncul daripada tidak. Yang mengejutkan, berdasarkan penelitian McKinsey, lebih daripada setengah akuisisi yang telah terjadi menghancurkan nilai perusahaan. Jadi, mengapa kita jatuh sebagai korban kutukan pemenang? Pertama, nilai sejati banyak hal tidaklah jelas. Selain itu, semakin banyak pihak yang tertarik, semakin besar kemungkinannya terjadi penawaran yang terlalu antusias. Kedua, kita ingin mengalahkan para pesaing. Seorang kawan memiliki pabrik antena mikro dan memberitahu saya mengenai perang penawaran yang mencekik yang dimulai Apple ketika mengembangkan iPhone. Semua orang ingin menjadi pemasok resmi bagi Apple, walau siapapun yang mendapatkan kontrak kelihatannya akan rugi. Jadi, berapa yang akan Anda bayarkan untuk selembar uang 100 dolar? Bayangkan kalau Anda dan pesaing Anda diundang untuk ambil bagian dalam lelang seperti itu. Peraturannya, siapapun yang akan memberikan penawaran tertinggi mendapat 100 dolar dan yang lebih penting, ketika itu terjadi, kedua penawar harus membayar tawaran terakhir mereka. Seberapa tinggi penawaran Anda? Dari sudut pandang Anda, rasanya masuk akal untuk membayar 20, 30, atau 40 dolar. Pesaing Anda melakukan hal yang sama. Bahkan 99 dolar kelihatan seperti penawaran yang masuk akal untuk selembar 100 dolar. Sekarang pesaing Anda menawarkan 100 dolar. Jika ini menjadi penawaran tertinggi, dia akan mencapai titik impas, membayar 100 dolar untuk mendapat 100 dolar. Sedangkan Anda mesti kehilangan 99 dolar. Akhirnya Anda terus menawar pada tawaran 110 dolar. Anda sudah pasti mengalami kerugian 10 dolar, tapi pesaing Anda akan kehilangan 109 dolar tawaran terakhirnya. Jadi dia akan melanjutkan permainan. Kapan Anda berhenti? Kapan pesaing Anda akan menyerah? Cobalah dengan teman-teman Anda. Kesimpulannya, terimalah sepotong kebijaksanaan mengenai lelang dari Warren Buffett. Jangan ikut. Jika Anda kebetulan bekerja di dalam satu industri dan lelang tidak dapat dihindari, tetapkanlah harga maksimum dan kurangi 20% dari situ untuk mengendalikan kutukan pemenang. Tulis angka itu pada selembar kertas dan jangan menawar 1 sen pun lebih tinggi. Sesat fikir ke-36. Jangan pernah tanyakan seseorang penulis apakah novelnya autobiografi. Kesalahan atribusi dasar. Ketika membuka koran, Anda membaca bahwa
Seorang CEO telah dipaksa untuk mengundurkan diri karena pencapaian yang buruk. Pada bagian olahraga, Anda membaca bahwa kemenangan tim Anda pada musim ini adalah jasa pemain X atau pelatih Y. Di buku-buku sejarah Anda mempelajari bahwa kesuksesan tentara Prancis pada awal 1800-an adalah bukti kehebatan kepemimpinan dan strategi Napoleon. Setiap cerita memiliki wajah kelihatannya. Malah, prinsip ini adalah peraturan keras di dalam setiap ruang berita. Dengan selalu mencari sudut manusia, wartawan dan pembacanya memakai prinsip ini satu langkah lebih jauh dan karenanya terperangkap di dalam kesalahan atribusi dasar atau fundamental attribution error. Kesalahan ini menggambarkan kecenderungan untuk menilai terlalu tinggi pengaruh individu dan menganggap enteng faktor-faktor eksternal dan situasional. Pada tahun 1967, peneliti di Duke University melakukan percobaan berikut. Peserta membaca argumen yang menyanjung atau mencela Fidel Castro. Mereka diberitahu bahwa pengarang tulisan tersebut telah ditugasi menulis sudut pandang tersebut tanpa peduli pandangan politiknya yang sebenarnya. Dia hanya harus menuliskan argumen yang koheren. Namun demikian, sebagian besar halayak percaya bahwa apa yang dituliskan mewakili pendapat penulis yang sebenarnya. Mereka keliru menghubungkan isi tulisan dengan karakter penulis dan mengabaikan faktor-faktor eksternal, dalam hal ini sang profesor yang telah menyusun tulisan itu. Kesalahan atribusi dasar secara khusus berguna untuk mengurai kejadian-kejadian negatif menjadi paket-paket kecil yang rapi. Sebagai contoh, pemicu peperangan yang dengan malasnya kita lekatkan kepada pribadi-pribadi. Pembunuhan Yugoslavia di Sarajevo menyimpang Perang Dunia I di dalam hati nuraninya. Dan Hitler sendirian mengakibatkan Perang Dunia II. Banyak orang yang menerima penyederhanaan semacam itu. Walau perang adalah kejadian tak terduga dengan dinamika yang tak terhingga dan mungkin tidak akan pernah benar-benar kita mengerti. Sedikit terdengar seperti pasar keuangan dan isu iklim, bukan? Kita melihat pola yang sama ketika perusahaan mengumumkan hasil yang baik atau buruk. Semua mata memandang ke kantor CEO, bahkan saat kita tahu kebenarannya. Kesuksesan ekonomi lebih bergantung pada keseluruhan iklim ekonomi dan daya tarik industri dibanding kepemimpinan yang cemerlang. Yang menarik, perusahaan-perusahaan dalam industri yang sedang sakit sering sekali mengganti CEO mereka. Sementara itu jarang terjadi di sektor yang sedang berkembang. Apakah industri-industri yang sedang sakit kurang berhati-hati dalam proses perekrutan mereka? Keputusan-keputusan seperti itu tidak lebih rasional daripada yang terjadi antara pelatih sepak bola dan klubnya. Saya sering pergi ke konser musik. Di kampung halaman saya, Lucerne, di pusat Swiss, saya dimanjakan dengan satu resital klasik. Sepanjang waktu istirahat, saya memperhatikan bahwa pembicaraan hampir selalu berputar di sekitar dirijen dan atau pemusik. Selain yang mendunia, komposisi musik jarang dibicarakan. Kenapa tidak? Bagaimanapun juga, keajaiban musik yang sebenarnya adalah komposisi, penciptaan bunyi, suasana, dan ritme di atas apa yang sebelumnya hanya selembar kertas kosong. Perbedaan antar lagu 1000 kali lebih mengesankan daripada perbedaan permainan lagu yang sama. Tapi kita tidak berpikir seperti itu. Lagu, tak seperti dirijen dan pemusik, tidak berwajah. Dalam karir saya sebagai penulis fiksi, saya mengalami kesalahan atribusi dasar dengan cara berikut ini. Setelah acara pembacaan buku yang dengan sendirinya bisa dipertanyakan, pertanyaan pertama yang diajukan selalu dan benar-benar selalu, bagian mana dari novel Anda yang berkisah tentang Anda sendiri? Saya sering merasakan ingin teriak, ini buku tentang saya, sialan. Ini tentang buku, tulisan, bahasa, dan kredibilitas ceritanya.
Tapi sayangnya pendidikan saya tidak mengizinkan amukan seperti itu terjadi. Kita seharusnya tidak terlalu keras menghakimi mereka yang bersalah karena kesalahan atribusi dasar. Kesenangan kita terhadap orang lain berasal dari masa lalu evolusi kita. Menjadi bagian kelompok adalah hal yang penting untuk bertahan hidup, reproduksi, mempertahankan diri, dan berburu hewan-hewan besar. Semua hal ini adalah tugas yang tidak mungkin dikerjakan seorang diri. Pengasingan artinya pasti kematian, dan mereka yang memilih untuk hidup sendirian pastinya hanya sedikit orang yang mau bernasib tidak lebih baik dan menghilang dari populasi. Singkatnya, hidup kita tergantung dan berputar di sekitar orang lain, yang menjelaskan alasan kita saat ini sangat terobsesi kepada sesama manusia. Hasil kegilaan ini adalah kita menghabiskan sekitar 90% waktu kita memikirkan orang lain dan menyisakan hanya 10% untuk menganalisis faktor-faktor dan konteks-konteks yang lain. Kesimpulannya, sebesar apapun kita terkesima akan pertunjukan hidup, orang-orang yang berada di atas panggung bukan individu sempurna yang mengatur dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka tersok dari situasi ke situasi. Jika Anda ingin memahami pertunjukan yang sedang berlangsung saat ini, benar-benar memahaminya, maka lupakan pemainnya. Perhatikan baik-baik tarian pengaruh yang menimpa aktor-aktornya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.